Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mohon semoga dijawab. Ada seorang yang bilang sama saya kalau ada laki-laki yang sakit hati sama saya. Terus laki-laki itu akan membuat saya tidak bisa menikah atau saya akan dibuat penyakit seperti gatal-gatal, sedangkan saya tidak tahu laki-laki itu siapa. Terus saya mau diobati oleh dia, seseorang yang ngasih tahu tadi, supaya hal itu tidak terjadi. Bagaimana hukum berobat kepadanya? Apakah boleh mempercayainya? Saya benar-benar ragu, Buya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nata hati laki-laki itu penting sekali. Kemudian juga cerdas, jangan sampai Anda tertipu. Ada keyakinan-keyakinan semacam itu. Istilahnya dipagari supaya nggak bisa nikah oleh orang yang dengki sama saya. Kok kiar amat ente? Kemudian setelah itu suudon sama orang. Menduga-duga, tidak tahu lagi orangnya. Kenapa? Anda dibisiki oleh setan untuk melakukan sesuatu yang kurang berguna, tidak berguna bagi Anda. Semestinya, Anda kembali kepada Allah, lalu koreksi diri. Mungkin pertama adalah Anda kurang dekat, kurang mohon kepada Allah, satu. Kemudian, untuk bisa dinikahi oleh seseorang, Anda harus begini loh ya. Anda pengen dinikahi oleh orang kayak apa sih, kan begitu. Kalau Anda mancing ikan itu adalah selera ikan, jangan selera Anda. Anda senang sambal pedas, mau mancing ikan, kasih sambal pedas, nggak mau makan ikan. Anda harus selera ikan. Artinya Anda memantaskan diri dong untuk dipinang oleh orang. Jangan mikirin siapa yang ganggu saya. Anda pantaskan diri Anda, akhlak mulia, pergaulan yang baik. Maka setelah itu ada orang terpesona dengan Anda. Lalu meminang Anda. Lah kalau Anda modelnya kayak begitu ya orang takut minang Anda. Jangan kita itu kalau ada apa-apa menyalahkan sesuatu yang enggak kelihatan. Hah? Anda koreksi diri dong, gitu saja. Anda koreksi diri, usah nyalain. Kita sering, gampang kita menyalahkan sesuatu yang tidak terlihat. Dia naik motor trader, jatuh. Dia yang kambing hitam kan jin, mana kayak ada setannya tiba-tiba saya begitu ya. Ini kepleset ngantuk, nyalahin jin, nyalahin setan itu. Ente ngantuk, kurang tidur. Naik motor belok jin nih, memang tikungan itu tikungan angker. Jadi tidak usah aneh-aneh begitu. Sudah dipastikan syaitan itu menggoda manusia dengan was-was, dengan membisikkan halus. Kalau seandainya syaitan itu diizinkan oleh Allah kalau ganggu manusia pakai main ngancam, pakai merusak fisik, wah berantakan kita ini. Tiba-tiba dipukul dari belakang sama setan. Gak ada setan tuh kalau nyuruh zina sama orang, zina kau, tidak kau nanti tak gigit nih 2 taring saya. Gak ada begitu. Jangan aneh-aneh urusan setan. Setan tuh membisikkan kita, kemudian kita menjadi tidak senang kepada kebaikan. Kemudian urusan gatal, warang, biduran bahasa Jawa itu kan ada namanya alergi, makan udang atau apa itu. Jadi tidak usahlah aneh-aneh begitu, sampaikan dari siapapun. Kadang orang sakit langsung bilang, waduh ini sakit. Ini diganggu sama tetangga, ajib. Sudah sakit suudon, sudah sakit fisik, hatinya sakit juga suudon katanya, disantet tetangga segala macam. Pergi ke dokter, gak ada penyakitnya, alhamdulillah. Mestinya kan begitu. Atau ke dokter belum tahu, tapi kita gampang berurusan dengan syaitan, lalu kita prasangka buruk pada orang. Gak ada sakitnya sama sekali berarti. Kayaknya ada yang, nah ketemu ada pahlawan kesiangan. Ada udang di balik rempeyek. Ini lumayan nih, ada orang sok jadi pengobari obat. Kamu dipagerin sama orang yang bisa ngobati saya. Dia laki-laki juga sama kalian, kamu perempuannya. Wah, kau kutangkap. Itu akhirnya. Jangan mau dibodohin lah, apalagi dalam dunia perdukunan itu. Kalau mengajari akhlak yang mulia agar Anda cantik secara akhlak, ya sudah, itu perlu dipercaya. Tapi kalau hal-hal begitu, enggak, nanti akan saya obati. Wah, dia sok tahu.
Dalam dunia perdukunan sok tahu. Ingat beberapa hari yang lalu ada orang masuk rumahmu bertamu. Ya ada rumah nggak ada tamunya gimana biasa cok. Oh hati-hati. Wah ini kurang ajar. Sudah dunia begitu menyeramkan saudara. Jangan percaya. Jadi kemudian jika ada orang belum dapat jodoh, itu bukan karena dia kena dipagerin sama musuhnya atau orang nggak senang, disihir sebagai macam. Memang Allah belum pilihkan kepada dia, untuk dia. Kalau belum pilihkan enggak? Jadi ngadulah kepada Allah. Jangan urusan dengan dunia perdukunan begitu. Dunia perdukunan itu paling enteng untuk diurai. Yang berat itu kan hati Anda yang kotor itu yang repot. Kan Nabi sudah mengajarkan kalau dunia sihir itu begitu mudah untuk diurai. Dengan doa-doa yang diajarkan Nabi, falak binas sebelum tidur, air wudhu, sini anak. Jangan gampang-gampang terpengaruh, takut-takut begitu. Jadi yang susah itu hati kotor, rasa nggak buruk pada orang. Jadi insya Allah Anda setelah dengar suara ini, Anda menata hati, nggak usah datang ke laki-laki itu, awas. Dia adalah menyamar, dia jadi pemberi obat, memang begitu. Dia itu laksana orang itu, dia menanamkan permasalahan di otak Anda agar datang ke dia. Dia itu adalah tukang begal jahat. Nyebar paku, baru dia nyebar paku di ujung sana, nanti kembos di sini dia nembel itu. Anda ditunggu dikasih motif, Anda disugesti dulu bahwa kamu begini, saya yang bisa ngobati. Kan enggak enak jadinya. Jangan percaya dengan hal-hal semacam itu. Siapapun urusan perjodohan dan sebagainya. Nah, ini pertama yaitu kembali kepada Allah, istikharah dengan cara yang baik. Kemudian juga Anda tidak ada masalah untuk meminang ataupun dipinang, meminang. Anda seorang wanita, mungkin ada laki-laki baik, Anda coba melewat orang-orang yang bisa Anda percaya dan dia punya wibawa, bakal didengar omongannya. Supaya ada bobot Anda datang kepadanya. Jangan Anda tawar langsung ke dia, Anda remeh, Anda rendah nanti. Anda melalui orang yang bisa dipercaya. Kemudian setelah itu, kok ternyata belum, ya nggak ada masalah. Karena belum waktunya, nggak usah dihubungkan dengan dunia sihir-sihir itu. Ada ini ada semacam kepercayaan Anda. Kalau bahasa Jawa itu dipagerin sama orang. Sehingga sampai dia depresi kok itu, bukan dipageri karena kelamaan belum dapat jodoh, kamu pikirin terlalu marah kepada Allah, akhirnya depresi dia. Gini terus depresi dia, stres. Makanya kami ingatkan ini, tata hati yang lapang. Ya, kalau belum dapat jodoh, lah bagaimana? Menghadap kepada Allah, minta kepada Allah, kemudian ingat. Karena Allah belum memberikan pada. Ada lagi bisikan setan apa? Dia wanita soleha yang tidak pernah keluar. Apa kata setan? Lewat ibunya atau lewat pamannya. Ya kamu tuh di rumah terus, makanya kuper kamu nggak susah dapat jodoh. Dia mulai dengar, akhirnya mau keluar. Padahal dia bisa membantas. Pak, paman, di sana ada perempuan setiap hari sama laki-laki, nggak dapat jodoh juga banyak. Balas gitu seharusnya. Cuman bisikan setan luar biasa dahsyat. Dipikir gara-gara dia menjaga diri, lalu dia tidak dapat jodoh. Itu orang setiap hari buka diri, nggak dapat jodoh juga ada kok. Memang belum Allah berikan. Jangan disalahkan akhlak mulianya, dia tidak banyak bergaul. Kemudian kita katakan gara-gara kamu tidak banyak bergaul lalu susah nikah. Siapa bilang gara-gara itu? Itu tetanggamu itu setiap hari keluar digonceng laki-laki, nggak nikah-nikah. Kurang apa yuk? Jadi jangan menyalahkan syariat, kemuliaan akhlak, jangan. Baik seperti itu nasihatnya, kembali kepada Allah. Kalaupun Anda belum mendapatkan pasangan, berarti Allah belum memilih Anda untuk itu, memberi kesempatan Anda untuk mengabdi kepada ibunda, ayahanda, dan seterusnya. Kemudian yang lain lagi, biasanya apa yang menjadikan susah menikah itu adalah akalnya yang tertutup, ambisinya. Hanya ada orang nggak menikah, padahal bukan tidak ada yang melamar dia, ada. Cuman dia gampang ragu-ragu dan sebagainya karena apa? Otaknya. Ibaratnya begini, wanita. Kalau Anda perlu laki-laki dengan 5 kriteria, maka Anda ambil 5. Anda pengen status, Anda pengen punya anak, Anda pengen nafkah, Anda pengen 5. Tapi kalau Anda hanya butuh 2, kenapa Anda mencari 5? Bikin terlambat pernikahanmu. Dia mungkin wanita yang cukup rezekinya. Bahkan mungkin dia sudah punya anak dan sebagainya. Saya hanya perlu laki-laki soleh mendampingi aku. Cuma 2 kriteria saja.
Atau mungkin ayahmu orang yang sangat cukup. Sehingga aku hanya perlu seorang laki-laki yang soleh, yang baik, bisa mendukung perjuangan saya. Gampang dikurangi kriterianya. Cuman ambisi. Aku harus dapat suami yang lebih dari saya. Dia seorang direktur misalnya rumah sakit apa. Mau menunggu cari direktur juga. 2 rumah sakit. Ya yang direkturnya juga nggak mau sama dia, cari yang lainnya. Dengan begitu. Ambisi, menikah dengan ambisi. Atau dia saya pengen yang begini. Kadang ngatur Allah nanti. Saya harus lebih tua calon suami saya. Atau lebih muda ya ngatur. Apa yang Allah mudahkan? Nanti itulah Anda ambil. Baik, jadi mungkin yang agak lambat-lambat nikah, susah nikah, tolong duduk dengan orang agar mungkin agar disentuh tentang pemahaman tentang pernikahan nanti. Perlu dibuka sedikit, klik nanti langsung mudah untuk melangkah pada pernikahan. Dan kita ketemukan, ada orang sudah mohon maaf, sudah minder dulu dengan mohon maaf dengan fisiknya. Apakah dia terlalu kurus, apa dia terlalu gemuk, atau ada kita menemukan. Jadi saat mau menikah itu dia paling takut sehingga nggak punya percaya diri. Nah ini kan suudon kepada orang. Orang tidak menikahimu hanya urusan jasadmu begini begitu. Kadang ingin kebaikanmu selesai. Ini ada. Jadi keterlambatan menikah karena ini. Ini bagiannya pakarnya psikolog yang bicara masalah ini. Ya, itu saja insya Allah ya. Semoga Allah menjaga semuanya. Jangan sampai di saat diuji oleh Allah dengan keterlambatan menikah, kemudian masuk terjumuh dalam perdukunan, suudon sama orang, kemudian juga akhirnya menjadi keluar dari akhlak yang mulia seperti yang kisahkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.